Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dengan Feliani, Saya Sabila. Saya Firman Hidayat. Saya Muhammad Fauzan. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kelompok kami, yaitu tentang pelestarian ekosistem. Yang pertama akan dijelaskan oleh Lutfita Sabila. Pada saat ini, isu lingkungan seperti polusi dan sampah sudah tahap di mana sangat mengkhawatirkan. Di mana kita harusnya sebagai umat Islam itu punya tanggung jawab sebagai khalifah untuk melindungi kita. Nah, data berkaitan lingkungan juga masih sangat jarang terdengar. Itulah mengapa kita memilih Masjid Az-Zikra Sentul sebagai objek penelitian kami. Kami ingin melihat bagaimana masjid besar bukan hanya sebagai tempat ibadah atau tempat zikir, tapi juga sebagai pusat gerakan hijau melalui ekomosku. Nah, penelitian ini penting kenapa? Karena kita butuh model nyata yang bisa ditiru oleh masjid-masjid lain di Indonesia. Berdasarkan urgensi tadi, judul penelitian kami adalah analisis persepsi masyarakat terhadap Masjid Az-Zikra Sentul sebagai pusat dakwah dan pelestarian lingkungan. Nah, mengapa persepsi masyarakat? Karena kami mengukur secara ilmiah melalui pendekatan kuantitatif. Sejauh mana jamaah itu menyadari dan merasakan efektivitas program ramah lingkungan yang ada di Masjid Az-Zikra. Dan rumusan masalah yang kami buat berfokus pada bagaimana implementasi nyata ekomosku di Az-Zikra dan juga bagaimana efektivitas kegiatan tersebut dalam membangun kesadaran jamaah. Tujuannya, kami ingin penelitian ini menjadi rujukan valid bagi pengurus masjid dalam mengelola dakwah berbasis lingkungan. Oke, selanjutnya itu landasan teori, itu environmental communication, di mana tugas ini itu menjelaskan pisau analisis yang digunakan untuk membedah masalah. Nah, untuk membedah fenomena ini, kami menggunakan teori komunikasi lingkungan, yaitu environmental communication theory. Nah, teori ini itu sangat cocok karena kita tidak hanya melihat lingkungan sebagai objek fisik, tapi bagaimana pesan-pesan lingkungan dikomunikasikan oleh pihak masjid kepada jamaahnya melalui teori ini. Nah, di sini kita akan menganalisis bagaimana dakwah bilhal, yaitu tindakan nyata dan pesan-pesan verbal di Masjid Az-Zikra dapat berubah secara pandang masyarakat terhadap krisis ekologi. Kami juga ingin melihat apakah komunikasi yang dilakukan masjid itu berhasil menggerakkan partisipasi publik untuk mendukung program keberlanjutan atau SDGs. Terakhir, mengenai metode penelitian kami, karena kami ingin melihat persepsi secara luas, kami menggunakan metode kuantitatif. Kami akan menyebarkan kuesioner kepada jamaah-jamaah Masjid Az-Zikra untuk mendapatkan data statistik mengenai efektivitas program ekomosku di Masjid Az-Zikra. Data ini kemudian akan kami olah agar hasilnya objektif. Kesimpulan sementara kami, masjid memiliki kekuatan strategis untuk mengubah perilaku umat. Masjid bukan lagi sekedar bangunan, tapi menjadi agen perubahan iklim. Kami berharap penelitian ini bisa mendorong lebih banyak masjid di Indonesia untuk menjadi pelopor pelestarian alam. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.